Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Nukarija dan Bapak Suryana Hadi, selaku dosen permodelan sistem yang saya hormati, serta rekan-rekan yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya pribadi, Rifki Irawan, ada Mas Muhammad Iqbal Sebari, ada Mas Aldi Dwi, ada Mas Ajakir, ada Mas Deva, dan ada Mas Andan, dan satu lagi uh, Mas Usman tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan bekerja shift 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan jurnal yang akan dibahas. Jurnal yang saya akan presentasikan yaitu Jurnal Internasional Simulasi, Optimasi, dan Permodelan tahun 2025. Yang berjudul jurnal ini yaitu Permodelan Matematika dan Optimasi Jaringan Rantai Pasokan dalam Skenario Permintaan yang Tidak Pasti, yang disusun oleh Jiang Xiaoxia, yang kedua ada Dong Donli, yang ketiga penulisnya yaitu Muhammad Zulkifli Saleh dari Universitas Indonesia Tiongkok dan Universitas Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah Malaysia. Sekian perkenalan dan kelompok dan jurnal dari saya. Akan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal tersebut. Di tengah era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki rantai pasok yang efisien dan responsif. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan rantai pasok adalah ketidakpastian permintaan yang dapat berupa fluktuasi jumlah, waktu, hingga lokasi permintaan dan dari pelanggan. Ketidakpastian ini berpotensi menyebabkan gangguan serius terhadap operasi bisnis, seperti kelebihan atau kekurangan stok, peningkatan biaya logistik, hingga menurunnya tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang adaptif dan berbasis data untuk mengelola rantai pasok secara lebih efektif. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah pemodelan matematika, khususnya melalui metode pemrograman stokastik dan optimasi robust. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan operasional yang optimal bahkan di tengah kondisi yang tidak pasti, dengan mempertimbangkan berbagai skenario permintaan dan keterbatasan operasional di lapangan. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengembangkan model matematika untuk mengoptimalkan rantai pasok. Yang kedua itu ada menyesuaikan dengan berbagai skenario ketidakpastian permintaan. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional. Oke, cukup sekian. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada konsep dasar. Rantai pasok adalah sistem terintegrasi yang mengatur aliran barang, informasi, dan dana mulai dari pemasok bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir. Sistem ini mencangkup berbagai elemen seperti produsen, distributor, gudang, dan pengecer yang harus bekerja secara efisien agar produk sampai ke pelanggan dengan tepat waktu dan biaya optimal. Namun, dalam praktiknya rantai pasok sangat rentan terhadap ketidakpastian permintaan yang mencakup fluktuasi volume pesanan, waktu pesanan, dan lokasi distribusi. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara supply dan permintaan sehingga muncul resiko kelebihan stok, kekurangan stok, bahkan terganggunya proses produksi dan distribusi. Ketidakpastian permintaan menjadi salah satu faktor resiko paling signifikan dalam manajemen rantai pasok modern.
Lalu di sini ada metode yang digunakan. Pemrograman stokastik, metode optimasi yang mempertimbangkan ketidakpastian seperti permintaan atau biaya melalui probabilistik. Ada juga optimasi robust. Metode ini untuk menghasilkan solusi yang tetap stabil dan efektif meskipun terjadi skenario terburuk. Dan yang terakhir ada simulasi multi skenario, teknik evaluasi kinerja sistem rantai pasok berdasarkan berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Boleh tolong ya slide-nya dipindahin ke metode. Metode yang digunakan di jurnal ini, adalah pemrograman stokastik, metode optimasi yang mempertimbangkan ketidakpastian seperti permintaan atau biaya melalui pendekatan probabilistik. Yang kedua ada optimasi robust, metode untuk menghasilkan solusi yang tetap stabil dan efektif meskipun terjadi skenario terburuk. Dari kedua metode itu disimulasikan memakai simulasi multi skenario, teknik evaluasi kinerja sistem rantai pasok berdasarkan berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Mode matematika yang digunakan dalam optimasi rantai pasok biasanya berupa mixed integer linear programming atau MILP, yaitu model pemrograman linear dengan variabel bilangan bulat dan kontinu. Model ini dirancang untuk menentukan keputusan optimal terkait jumlah produk yang harus diproduksi. Selain itu, model disusun dengan menyertakan sejumlah kendala opsional seperti batas kapasitas produksi, stok minimum anggaran, dan distribusi dan waktu layanan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya sambil tetap memenuhi permintaan pelanggan di berbagai kondisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu model pemrograman stokastik yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu menurunkan total biaya operasional hingga sebesar 15% dibandingkan dengan metode konvensional. Efisiensi ini diperoleh melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan distribusi probabilitas permintaan, sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi dan distribusi secara lebih tepat. Selanjutnya, pendekatan ini juga berhasil mengurangi tingkat kehabisan stok hingga sebesar 25% dengan mempertimbangkan variabilitas permintaan secara lebih akurat. Perusahaan juga dapat menjaga ketersediaan produk di berbagai titik distribusi tanpa harus menyimpan stok berlebih. Selanjutnya, dari sisi penyimpanan, model ini menurunkan biaya penyimpanan sebesar 10%. Pengurangan ini terjadi karena perencanaan inventaris menjadi lebih seimbang dan sesuai kebutuhan, sehingga perusahaan dapat menghindari overstock yang memakan ruang dan biaya gudang. Sementara itu, penggunaan model optimasi robust terbukti mampu mengurangi resiko gangguan rantai pasok hingga sebesar 20%. Dalam skenario terburuk, model ini tetap mampu memberikan solusi yang stabil, seperti dalam kasus lonjakan permintaan mendadak atau keterlambatan distribusi. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan berbasis simulasi multiskenario mampu meningkatkan tingkat layanan pelanggan hingga 95%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model adaptif dan prediktif sangat efektif dalam menjaga kelancaran operasional serta meningkatkan kepuasan pelanggan di tengah dinamika pasar.
Sekian dari hasil pembahasan dan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan model dari jurnal tersebut. Model optimasi seperti pemrograman stokastik dan optimasi robot memiliki keunggulan utama dalam menghasilkan solusi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Dengan mempertimbangkan skenario ketidakpastian, model ini mampu meminimalkan risiko operasional sekaligus meningkatkan efisiensi dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Selain itu, integrasi model dengan teknologi simulasi dan perangkat lunak analitis menjadikan pendekatan ini semakin kuat dan aplikatif. Model dapat diuji melalui simulasi multiskenario untuk memprediksi berbagai kemungkinan kondisi pasar, sehingga memungkinkan perusahaan menjadi layanan pelanggan tetap optimal meskipun terjadi gangguan atau fluktuasi permintaan secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu keterbatasan model. Meskipun model optimasi seperti pemrograman stokastik dan optimasi robot menawarkan banyak keunggulan, ada beberapa keterbatasan penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kebutuhan akan data yang lengkap, akurat, dan terkini agar hasil perhitungan benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Tanpa data yang valid, hasil optimasi bisa menyelesaikan dan tidak relevan untuk pengambilan keputusan strategis. Selain itu, model ini memiliki tingkat kompleksitas perhitungan yang tinggi dan seringkali memerlukan perangkat lunak khusus seperti MATLAB, Goruby, atau CPLX, serta keahlian teknis yang memadai. Pemrograman stokastik juga bergantung pada asumsi distribusi probabilitas yang terkadang sulit diterapkan pada data permintaan yang sangat fluktuatif. Sementara itu, optimasi robot cenderung menghasilkan solusi yang lebih konservatif yang mungkin kurang efisien dan skenario tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersaksikan. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model matematika seperti program stokastik dan optimasi robust dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok dalam menghadapi ketidakpastian permintaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menurunkan biaya operasional, mengurangi risiko kehabisan stok, serta menjaga tingkat layanan pelanggan tetap tinggi bahkan dalam kondisi yang tidak stabil. Dengan mempertimbangkan berbagai skenario permintaan melalui simulasi multiskenario, model ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika pasar. Meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti kebutuhan akan data yang akurat dan kompleksitas implementasi. Integrasi dengan teknologi digital dan perangkat lunak simulasi membuka peluang besar untuk pengembangan sistem rantai pasok yang lebih responsif dan efisien di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.